Oke, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin atau kaum mukminin. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan karena sungguhnya peringatan atau saling mengingatkan itu adalah sungguh sangat bermanfaat bagi kaum mukmin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, ya. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke langit, dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Kemudian ke Sidratul Muntaha, naik lagi sehingga sampai ke Baitul Ma'mur dan naik lagi bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah yaitu untuk sholat 5 waktu, yang mana awalnya adalah sholat itu diperintahkan 50 waktu. Dan juga banyak kejadian-kejadian yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang Bai'atul Aqabah, ya, Bai'at Aqabah. Peristiwa Bai'at Aqabah ini didahului yaitu masuk Islamnya 6 penduduk Yasrib atau 6 penduduk Ansor. Kalau setelah hijrah dinamakan Ansor, yang pergi menunaikan haji, ya, pada musim haji pada tahun ke-11. 6 orang ini ditemui oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka masuk Islam, kemudian berdakwah menyebarkan Islam di kota Yasrib atau sekarang adalah Madinah. Kemudian
setelah setahun, yaitu tepatnya pada tahun ke-12 kenabian, ya. Mereka datang kembali untuk menunaikan ibadah haji dan juga untuk bertemu kembali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warifidin nasakumullah. Akan tetapi di dalam baiat Aqobah ini yang dulunya 6 orang sekarang ada 12 orang, ya. Yang 6 orang yang dulu pada tahun ke-11 masuk Islam itu yang ikut cuman 5 orang, ya, 5 orang. Dan sisanya 7 orang adalah orang yang baru, ya, orang yang baru yang mereka dakwahi yang sudah masuk Islam. Wanifidin nasakumullah. Nah, jadi ini adalah 6 orang yang pertama kali masuk Islam, ya. As'ad bin Zurarah, kemudian Auf bin Haris, Rafi bin Malik, Qutbah bin Amir bin Nabi, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Jabir bin Abdullah bin Ri'ab ini yang tidak ikut pada musim haji tahun ke-12 kenabian ini. Kemudian siapa 7 orang lainnya, ya, yaitu yang pertama Mu'ad bin Haris bin Afraq, kemudian yang kedua Dza'wan bin Abdul Qais, yang ketiga Ubadah bin Somit, dan yang keempat Yazid bin Tha'labah, dan yang kelima adalah Al-Abbas bin Ubadah, dan yang keenam adalah Abdul Harisam bin At-Taihan, dan yang ketujuh adalah Uwaim bin Sa'idah, ya. Semuanya ini adalah kaum Khazraj kecuali Uwaim bin Sa'idah, yaitu dari suku Aus. Mereka 12 orang ini bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqobah, ya. Kemudian mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ini adalah isi perjanjian Baiatul Aqobah al-Ula, ya, atau disebut dengan Baiat Aqobah yang pertama. Karena nanti ada 2 baiat di Aqobah itu. Yang pertama adalah ini isi perjanjiannya, ya. Jadi ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menyeru mereka, kemari, ya, kemarilah, berbaiatlah kepadaku. Untuk apa? Yaitu yang pertama ala tusyrik billah. Yang pertama adalah untuk tidak menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua, untuk tidak mencuri. Kemudian yang ketiga, tidak berzina. Kemudian yang keempat, tidak membunuh anak-anak sendiri, karena memang kebiasaan kaum kafir, ya, jahiliyah adalah mereka membunuh anak-anak mereka ataupun membunuh anak-anak wanita mereka dengan dikubur hidup-hidup. Oleh karena itu di dalam baiat Aqobah yang pertama ini, di antara isinya, di antara perintah atau isi baiatnya adalah agar tidak membunuh anak-anak mereka. Kemudian yang kelima adalah tidak akan berbuat dusta, ya. Jadi tidak boleh berbuat dusta. Kemudian yang keempat, tidak mendurhakai dalam urusan yang baik. Wanifidin astagfirullah. Setelah dibacakan baiat ini, maka Rasulullah SAW melanjutkan, barang siapa yang menepatinya maka pahala baginya dan surga baginya. Akan tetapi barang siapa yang keluar dari itu atau melanggar perjanjian itu, baiat itu, maka baginya azab di dunia, ya.
Kalau Allah berkehendak maka dia akan disiksa di dunia. Ataupun sebaliknya, kalau dia melanggar baiat tersebut kemudian dia ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak disiksa ataupun diberi balasan di dunia, maka nanti pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak maka akan diampuni, dan jika Allah berkehendak juga akan diadab di akhirat. Jadi itu adalah isi dari Bai'atul Aqabah yang pertama. Jadi ada 12 orang dari penduduk Yasrib yang datang menemui Nabi Muhammad SAW ya, di Aqabah. Di Aqabah adalah di dekat Mina ya. Di dekat Mina mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tentunya dengan sembunyi-sembunyi ya, dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian mereka dibaiat, yaitu agar untuk memenuhi atau mentaati 6 hal tersebut. Warifidin astagfirullah. Kemudian setelah mereka berbaiat, maka yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengutus dai, ya, mengutus duta Islam ke Madinah atau seorang dai. Ya. Yang diutus adalah Mus'ab bin Umair al-Abdari, ya, bersama As'ad bin Zurarah yang dari kaum Ansor atau dari penduduk Yasrib. Ya, jadi mereka berdua diserai oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah atau di Yasrib pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW ini menunjuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang yang rupawan, yang ganteng, ya, dan juga pinter di dalam diplomasi, ngomongnya pinter. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menunjuk Mus'ab bin Umair dan ditemani As'ad bin Zurarah ya, di dalam berdakwahnya. Mus'ab bin Umair berangkat bersama mereka, kemudian Mus'ab bin Umair tinggal atau menginap di rumahnya As'ad bin Zurarah ya, As'ad bin Zurarah. Nah, di antara kegiatan Mus'ab bin Umair di sana adalah beliau berdakwah ya, mengajak, menyeru kaum Khazraj maupun Aus ya, yang ada di Yasrib, ada di Madinah untuk masuk Islam. Karena Mus'ab ini adalah orang yang cerdik, yang pandai ya, maka banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Nah, di antara kisah yang menceritakan tentang keberhasilan Mus'ab bin Umair di dalam berdakwah adalah ketika Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini berdakwah atau mendatangi di perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Dhofar ya. Suatu hari Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini memasuki atau masuk ke perkebunan Bani Dhofar. Kemudian mereka berdua duduk di dekat sumur ya, dekat sumur namanya ya, Sumur Maroko ya, Bi'rul Marok, Sumur Marok namanya. Nah, kenapa Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah ini duduk-duduk di pinggiran sumur? Karena memang sumur itu adalah tempat yang strategis atau tempat banyak orang ya. Karena kalau sana itu padang pasir, maka banyak orang yang berkunjung untuk kebutuhan sehari-harinya, mengambil air, memberi minum ternaknya dan lain sebagainya. Makanya mereka berdua duduk di situ. Kemudian di sekelilingnya juga ikut duduk orang-orang yang masuk
Islam. Nah, masuk Islam. Maka pemimpin Bani Zofar atau Bani Abdul Ashhal ini, yaitu ada dua pendekar, ada dua pemimpin, yaitu Sa'ad bin Mu'ad dan Usaid bin Khudair. Ketika melihat ada dua orang yang memasuki perkampungan mereka, maka Sa'ad bin Mu'ad ini tidak suka, tidak suka. Maka Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Usaid, "Wahai Usaid, kamu datangi dua orang tersebut, yang orang dari Mekah itu. Datangi dia, usir dia. Jangan sampai dia merendahkan orang-orang lemah kami, menghinakan sesembahan-sembahan kami. Ya. Karena saya malu. Karena saya dengan Sa'ad itu masih ada hubungan persaudaraan, karena dia adalah anak bibiku, berarti masih sepupu. Ibunya Sa'ad itu adalah kakaknya ibunya As'ad bin Zurarah. Makanya Sa'ad menyuruh Usaid untuk mengusir Mus'ab sama As'ad ini karena malu ya, masih ada hubungan kerabatan. Nah, rikuh namanya bahasa kita itu. Nah, setelah itu Usaid mengambil tombak kemudian mendatangi mereka berdua. "Hai orang asing, kamu nggak usah kesini, kamu pergi. Kamu pengen menghinakan orang-orang lemah kami, kamu pengen menghinakan sembahan-sembahan kami." Nah, maka Mus'ab bin Umair berkata, "Kalau boleh kamu duduk dulu, saya mau bicara. Kalau memang nanti yang saya bicarakan itu bagus menurut kamu, silahkan ambil. Kalau memang kamu nggak suka, silahkan tinggalkan, saya tidak memaksa." "Oh, kalau begitu kamu cukup adil." Akhirnya Usaid ini mau duduk bersama mereka. Akhirnya setelah duduk, kemudian Mus'ab bin Umair menjelaskan tentang Islam. Islam itu begini, ya, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh menyakiti orang yang lemah, tidak boleh menyembah selain Allah. Ya. Kemudian dibacakan Al-Quran, ya. Karena Usaid ini adalah pemimpin kaum, orang yang cerdas, orang yang pintar, langsung, ya, dia langsung. "Terus bagaimana kalau saya mau masuk Islam? Apa yang harus aku lakukan?" Ya. Akan tetapi Mus'ab bin Umair ini sudah tahu sebelum dia bicara, ya, itu sudah tahu bahwasannya di dalam wajah Usaid ini sudah ada cahaya Islam, mesti dia masuk Islam ini. Nah, jadi di antara karomah Mus'ab bin Umair adalah wis iso deteksi, wah ki arep masuk Islam. Istilahnya kalau sekarang ilmu apa? Kalau untuk mengetahui orang itu ilmu apa, Mas? Psikologi. Nah, psikologi. Wah, ini lagaknya gini, ini ngapusi ya, ini kan bisa mendeteksi ya, seperti itu. Nah, setelah itu kalau kamu pengen masuk Islam, kamu harus wudu dulu, kamu harus mandi, kemudian kamu sholat 2 rakaat. Setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu Usaid mandi, kemudian wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah ya, masuk Islam. Yang dulunya awalnya itu berangkat dengan muka masam, marah, setelah diterangkan tentang Islam langsung masuk Islam. Nah, kemudian kembali mengambil tombaknya dan kembali kepada Sa'ad. Tapi saat melihat sudah beda raut mukanya seperti tadi pas berangkat. Wah, ini ada yang aneh kok, rupanya beda. Wah. Kemudian apa yang kamu lakukan, wahai Usaid? Wah, saya sudah seperti yang kamu perintahkan. Mereka sudah tak larang untuk tidak berdakwah di sini, ya. Akan tetapi yang mereka bawa itu
tidak kekerasan. Dia baik-baik saja. Dia tidak menghinakan orang-orang lemah kita. Dia malah berkata kalau memang bagus ya silahkan ambil, kalau memang tidak bagus ya silahkan tinggalkan. Jadi orang itu tidak berbahaya begitu. Wah, ini ada yang gak beres. Kemudian dikompori sekalian. Wah, sepertinya ada Bani Harisah yang mengerumuni As'ad. Padahal As'ad adalah saudara kamu. Nah, jangan sampai Bani Harisah ini melanggar perjanjian dengan kamu. Wah, akhirnya marah kan? Saat marah ngambil tombaknya kemudian mendatangi mereka berdua. Wah, setelah sampai di sana ternyata Mus'ab sama As'ad ini lagi nyantai-nyantai, ora ono wong sing gruduk. Karena Sa'ad kan saudaranya As'ad. Jangan sampai saudaranya itu disakiti oleh Bani yang lain, makanya langsung bergegas itu. Wah, langsung tahu ini, wah, aku dikerjai sama Usaid nih, biar kesini. Padahal tadinya kan sudah nggak mau tuh karena malu karena dia masih saudaranya. Ternyata dikerjain ini. Wah, sudah. Akhirnya dia marah bermuka masam. Kamu nggak usah di sini, kamu nggak usah berdakwah di sini, kamu pulang saja, ya, pulang ke Mekah sana, kata Sa'ad. Akhirnya sama seperti yang dikatakan tadi. Silahkan duduk dulu. Nanti saya akan menyampaikan sesuatu. Kalau memang kamu suka, silahkan diterima. Kalau kamu nggak suka, saya akan pergi. Saya akan pulang ke Mekah. Ya. Sebelumnya Mus'ab bin Umair ini sudah dibisiki atau dibilangin sama As'ad. Saat ini adalah pemimpin kaum. Kalau dia masuk Islam, banyak orang yang masuk Islam karena di belakangnya orang kaumnya itu taat semuanya kepada Sa'ad. Wah, Mus'ab tambah semangat. Wah, ini gandem bahasa kita. Semangat. Kalau dia masuk Islam berarti nanti banyak orang-orang yang masuk Islam. Akhirnya setelah itu diterangkan tentang Islam begini, kemudian dibacakan Al-Quran, langsung sudah terlihat wajahnya, wah ini masuk Islam, cocok ya. Akhirnya bertanya, bagaimana caranya kalau saya mau masuk Islam? Nah, kamu harus mandi, kamu harus berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian membaca syahadat. Setelah itu Sa'ad bin Mu'adz ini mandi, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian membaca syahadat dibimbing oleh Mus'ab bin Umair. Masya Allah ya. Ini Sa'ad dan Usaid ini adalah orang yang luar biasa mereka ya. Mereka mempunyai karomah masing-masing. Kalau Usaid itu kalau ketika membaca Al-Quran itu ada cahaya dari langit turun, yaitu malaikat turun ikut mendengarkan bacaan Quran Usaid. Ini karomah Usaid. Sedangkan Sa'ad ini bisa menggetarkan ars ketika beliau meninggal mati syahid. Itu ars makhluk Allah yang paling tinggi, ars itu bergetar ya. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal ketika setelah peperangan Khandaq ya, yaitu bertemu dengan Bani Quraidah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bertemu tentang kisah bagaimana karomah atau syahidnya Sa'ad bin Mu'adz ini ya. Setelah meninggal ini digotong ataupun dibawa oleh 70.000 malaikat ya. Sampai sahabat itu gotong tuh, saya belum pernah mendapati orang atau jenazah yang seringan jenazahnya padahal Sa'ad adalah orang yang tinggi ya, tinggi besar, tapi kok ringan sekali karena para malaikat ikut membawanya. Masya Allah ya. Kemudian setelah masuk Islam, Sa'ad kemudian mendatangi kaumnya, kemudian berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
menurut kalian saya ini siapa? Saya ini seperti apa? Wah, mereka mengatakan, kamu adalah pemimpin kami, kamu adalah orang yang paling pintar di antara kami, dan kamu adalah orang yang kami taati. Nah, setelah itu langsung Sa'ad bin Mu'adz berkata, wallahi, mulai detik ini, mulai detik ini kalian tidak boleh berbicara kepadaku atau berhadapan kepadaku kecuali kalau kalian masuk Islam. Ngeri ya. Langsung kalian nggak boleh mendekat berbicara denganku kecuali kalau kalian sudah masuk Islam. Akhirnya mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Ya karena memang pemimpin yang ditaati, yang disegani, dan memang orang yang cerdas, yang pintar. Itulah kisah keberhasilan Mus'ab bin Umair di dalam berdakwah ya. Mereka semua masuk Islam kecuali satu orang, yaitu Al-Usairin. Namanya Al-Usairin. Ini ditangguhkan keislamannya sampai perang Uhud ya. Jadi cuma satu tok yang nggak masuk Islam, yaitu Al-Usairin. Akhirnya juga masuk Islam ketika perang Uhud. Al-Usairin ini adalah orang yang tidak mempunyai amal tetapi pahalanya besar. Kenapa? Ketika mau perang Uhud, dia masuk Islam, kemudian ikut berperang, kemudian mati syahid. Masya Allah ya. Jadi dia belum pernah beramal ya, tapi sekali beramal, tapi dia mendapatkan pahala yang luar biasa karena mati syahid. Masya Allah ini ya, Al-Usairin ini ya. Kemudian Mus'ab bin Umair terus berdakwah sehingga tidak ada perkampungan kecuali di sana sudah ada laki-laki dan perempuan yang masuk Islam. Jadi perkampungan, kalau di sini mungkin di sini Legok Sari, nanti di Pandean, semuanya setiap kampung itu sudah ada orang yang masuk Islam ya. Kecuali perkampungan Bani Umayyah bin Zaid dan perkampungan Khotmah dan Wa'il, ini yang belum ada yang masuk Islam, dan yang lainnya sudah ada orang yang masuk Islam. Inilah tentang kisah ataupun perjalanan tentang Bai'atul Aqabah. Kemudian juga setelah ada bai'at, maka Nabi Muhammad SAW untuk menguatkan keimanan ya, dan untuk menambah teman, menambah kaum muslimin, yaitu dengan mengutus dai ataupun duta ya, sehingga Islam tersebar di kota Yasrib waktu itu ya. Pada tahun ke-13 nubuah sebelum musim haji, maka Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah untuk laporan kepada Nabi bahwasannya Islam sudah berkembang pesat di Yasrib dan orang-orang sana sudah siap untuk menerima Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan, yang kedua adalah Bai'atul Aqabah Kubra atau Bai'atul Aqabah Ats-Tsani ya, yang kedua. Ya. Bai'atul Aqabah yang kedua yaitu terjadi pada tahun ke-13. Kalau tadi ke-12, kemudian ke-13. Nubuah ya, tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Masehi ya. Yaitu yang ikut berbaiat ada berjumlah 70 orang lebih. Ya, ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan 78 ya, karena memang
di dalam buku sirah, yaitu sab'una wabid ya. Sab'una wabid itu antara 1 sampai 9. Makanya ada yang mengatakan 73, ada yang mengatakan 78. Kemudian juga ada 2 orang perempuan yang ikut berbaiat. Kalau di baiat Aqobah yang pertama tidak ada perempuan yang berbaiat. Di baiat Aqobah yang kedua yaitu ada 2 perempuan yang ikut berbaiat. Siapa? Yaitu Nasibah binti Ka'ab atau Ummu Amarah dari Bani Mazin bin An-Najjar, dan Asma binti Amr atau Ummu Mani dari Bani Salamah. Itu mereka yang ikut berbaiat ya. Jadi ternyata Aqobah itu suatu nama atau sandi ya, sandi. Falaqtahamal Aqobah wa ma adrakamal Aqobah. Apa itu Aqobah? Fakurokobah, yaitu tempat yang terjal tinggi ya. Jadi Aqobah itu adalah tempat di bukit ya, di bukit dekat Mina. Jalannya saja tidak bisa 2 orang jalan, harus satu. Sampai Nabi Muhammad SAW itu ya dibantu oleh pamannya Al-Abbas untuk naik ke Aqobah ini atau ke tempat pertemuan ini. Walifidin astagfirullah. Ketika mereka 70 orang ini ya, jadi yang tentunya yang ikut bai'ah Aqobah yang pertama dan ditambah yang lainnya, ketika perjalanan menuju Mekah mau menunaikan musim haji, mereka itu berbisik-bisik, saling ngomong ya, saling ngomong. Jangan sampai kita biarkan Nabi kita Muhammad SAW itu terasingkan ya, terasingkan, melipir-melipir di bukit-bukit, teraniaya, terusir. Jangan sampai. Artinya apa? Mereka itu sangat mengkhawatirkan keadaan Nabi Muhammad SAW, dan kekecewaan mereka tidak bisa memboyong Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana caranya agar Nabi Muhammad SAW itu tidak tersiksa di negerinya sendiri ya, diusir, dimusuhi ya, seperti itu. Mereka berbisik-bisik seperti itu sambil berangkat haji itu. Kemudian setelah menunaikan haji, mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan menyepakati mau bertemu di mana. Akhirnya bertemu di yang kemarin, yaitu di Aqobah ya. Kemudian setelah merencanakan, yaitu tepatnya mereka berjanji kepada Nabi Muhammad SAW ingin bertemu yaitu di pertengahan jumroh ya, di pertengahan jumroh, yaitu setelah jumroh yang pertama, berarti kemudian malamnya ya, di pertengahan melempar jumroh. Nah, setelah itu mereka pada malam hari mereka tidur istirahat dulu. Kemudian di sepertiga malam mereka bangun, mengendap-endap, bersembunyi ya, menuju tempat pertemuan. Setelah mereka di sana nunggu sebentar atau menunggu Nabi Muhammad SAW sampai datang. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ditemani oleh pamannya Al-Abbas. Pada waktu itu Al-Abbas itu masih musyrik. Nah, saya juga baru tahu ternyata ketika menemani itu masih musyrik ya. Jadi Al-Abbas ini tahu tentang Islam, tahu tentang kebenaran Islam ketika Nabi Muhammad SAW atau orang yang masuk Islam baru 3 orang. Jadi awal datangnya Islam atau awal datangnya wahyu itu sudah tahu tentang kebenaran Islam tetapi belum masuk Islam. Al-Abbas ini ya, pada suatu ketika diajak ke perkampungan Bani Hashim, membawa Nabi, kemudian istrinya yaitu Khadijah dan juga ponakannya yaitu Ali. Mereka sholat 2 rakaat, waktu itu belum ada kewajiban sholat ya, belum ada kewajiban sholat yang 5 waktu itu. Kemudian ditanya, Abbas itu siapa? Itu adalah keponakanku ya, dan itu istrinya, dan itu keponakanku yang satu. Dia adalah Muhammad yang mengaku mendapat wahyu ya. Dan
dia diperintahkan untuk mengajak kaumnya untuk mengimaninya. Dan dia juga berkata bahwasannya nanti kekuasaan Romawi dan Persia itu akan tunduk di bawah kakinya. Wah, dijelaskan memang Abbas itu juga meriwayatkan hadis dari sebelum orang-orang masuk Islam, yaitu ketika awal-awal keislaman. Tetapi kenapa Al-Abbas sebelum masuk Islam? Ya, itu kan hidayah ya. Al-Abbas ini ketika dia menceritakan seperti itu, dia itu tawakuf, istilahnya stagnan, tidak menyalahkan Nabi, tidak membenarkan ataupun tidak beriman, tapi tengah-tengah ya luweh keyakinane dheweke. Ya, jadi dia tidak tidak beriman dan juga tidak mengatakan bahwasannya ajaran Nabi Muhammad itu salah, ya seperti halnya Abu Thalib. Akan tetapi kalau dalam hal melindungi Nabi itu juga nomor satu. Makanya beliau ini setelah wafatnya Abu Thalib, maka beliau yang menjaga Nabi Muhammad SAW atau melindungi Nabi Muhammad SAW. Setelah pamannya Abu Thalib wafat, itu rebutan ya, antara Al-Abbas dengan Abu Lahab itu rebutan. Lucu kan? Padahal Abu Lahab adalah orang yang pertama kali memusuhi Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah naik ke Bukit Sofa, yang menentang pertama adalah Abu Lahab. Akan tetapi ketika pamannya meninggal, Abu Thalib yang melindungi langsung menawarkan diri kepada Nabi Muhammad. Karena pamanmu sudah meninggal, otomatis yang menjadi hak untuk melindungi adalah saya. Lucu kan dipikir-pikir itu ya, karena memang ukhuwah kekerabatan, bukan ukhuwah Islamnya itu sangat kuat kalau orang Arab dulu itu ya. Itu makanya hak asuhnya, hak pelindungannya mau diminta sama Abu Lahab. Ya, tapi ya tetap sama Al-Abbas, karena memang sudah jelas kalau Abu Lahab itu mesti nanti urusannya repot. Nah, diperbincangkan, bertanya Abu Lahab, dulu pamanmu Abu Thalib melindungi kamu, itu sekarang apa yang dia dapat setelah melindungi kamu itu? Huwa finnar. Sambil menangis Nabi Muhammad SAW menjawab, huwa finnar. Dia di neraka. Nah, ini pentingnya bahwasannya keimanan itu sangat penting. Walaupun beramal yang banyak, tetapi kalau tidak ada iman, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa membantah orang-orang pluralisme yang mengatakan yang penting apik, yang penting berbuat baik ya. Nanti mesti mendapat pahala, mendapat surga. Buktinya kalau memang masuk surga itu dengan amal baik, maka orang yang pertama kali masuk surga adalah Abu Thalib, karena orang yang paling melindungi Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi karena tidak beriman, walaupun amalnya itu sangat luar biasa melindungi Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib itu, tapi karena tidak punya iman, tidak bersyahadat, maka huwa finnar. Itu ya. Maka itulah pentingnya keimanan ya, keimanan. Nah, bisa diibaratkan lomba lari. Larinya cepat, juara. Tapi orang daftar dhisik ya, tidak daftar dulu. Ya didis kan? Tidak menang karena tidak mendaftar dulu. Nah, seperti halnya orang beramal tapi tidak mempunyai pendaftaran dulu ya, tiketnya yaitu bersyahadat, makanya ya tetap nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya. Nah, kita teruskan yang kisahnya Bai'atul Aqabah. Setelah mereka
bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi ini ada kisah sebelum mereka mau berangkat. Ada pemimpin dari mereka namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Ini salah satu pemimpin mereka dan orang terkaya, orang kaya, orang terpandang di antara mereka. Tapi belum masuk Islam. Maka diajaklah Abdullah bin Amr bin Haram ini untuk masuk Islam. Wahai Abdullah, kamu itu adalah pemimpin kami. Kami tidak ingin kalau kamu dibakar atau menjadi bahan bakar api neraka. Masuk Islam kok kamu. Akhirnya dia bersyahadat masuk Islam, kemudian diajak ke Aqabah ini dan dia ditunjuk sebagai pemimpin mereka. Ya. Setelah mereka bertemu, maka ada dialog dulu antara Abbas dengan perwakilan dari mereka. Mereka diwakili Ka'ab bin Malik, ya. Ka'ab bin Malik. Abbas ini sudah kenal sama Ka'ab bin Malik. Wahai Muhammad, saya kenalkan, ini Ka'ab bin Malik. Nah, tersenyum Nabi masalah. Wah, si penyair yang lurus ya. Nah, wah, seneng. Ka'ab bin Malik seneng karena dia adalah pemimpin, kemudian disanjung sama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, kebaikanmu tidak akan saya lupakan, kata Ka'ab. Ini pentingnya di dalam kita berinteraksi, di dalam bermasyarakat, kita harus memposisikan orang itu sesuai dengan kedudukannya. Pasti orang itu akan senang, ya. Kalau memang dia itu pandai dalam suatu hal, maka kita harus memposisikan, ya, sehingga pemimpin atau orang yang terpandang itu juga dihargai atau bisa menghargai kita karena kita menempatkan dia sesuai dengan tempatnya, ya. Setelah itu Al-Abbas sebagai perwakilan Nabi Muhammad SAW, wahai Ka'ab, wahai kaum Khazraj dan kaum Aus, ya, kamu tahu tentang keponakanku yaitu Muhammad, kedudukannya, kemudian bagaimana orang-orang di sekitarnya atau kaumnya itu melindungi dia atau keluarganya melindungi dia. Maka saya tidak rela jika keponakan saya ini saya serahkan kepada kalian, akan tetapi kalian menyia-nyiakannya. Ya. Maka Ka'ab dengan semangat menjawab, ya, Ka'ab dengan semangat menjawab, wahai Rasulullah, katakan apa saja yang kamu inginkan, maka kami insya Allah siap dan taat. Wah, ini dengan semangat, maka tidak ragu lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang harus mereka lakukan atau isi baiat Aqabah yang kedua ini. Nah, isi klausul baiat Aqabah yang kedua. Yang pertama yaitu untuk mendengar dan taat tatkala bersemangat dan malas, ya. Jadi permintaan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah agar mereka tetap taat dan mendengar tatkala semangat dan malas. Kadang orang kalau pas malas itu nggak taat, toh. Wah, sakarpe, malas aku. Nah, itu. Tapi ini harus, kata Nabi, harus tetap taat ketika semangat maupun malas. Kemudian yang kedua, untuk menafkahkan harta tatkala sulit dan mudah, ya. Kalau pas mudah mungkin gampang nyoh-nyoh, tapi kalau ketika sulit, nah, itu sangat berat. Tapi permintaannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian yang keempat, untuk berjuang karena Allah dan tidak merisaukan celaan dari orang yang suka mencela. Kemudian yang keempat, hendaklah kalian menolong jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Nah, maka berkaitan dengan ini, ya, dengan kalian harus melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan anak istri kalian. Maka
Al-Bara' bin Ma'rur ini langsung menjabat atau memegang tangan Nabi Muhammad SAW dan berkata, ya benar, kami akan melindungi kamu sebagaimana kami melindungi anak dan istri-istri kami. Kemudian ngomongnya belum selesai, tiba-tiba Abdul Haisam bin At-Taihan juga menyela Al-Bara'. Al-Bara' disela, mengatakan bahwasannya kami punya perjanjian dengan orang Yahudi, maka kami harus bagaimana? Perjanjiannya dibatalkan atau bagaimana? Maka Nabi Muhammad tersenyum, Nabi Muhammad SAW tersenyum. Darah dibayar darah, pengkhianatan dibayar pengkhianatan, kejaman dibayar kekejaman. Kalau memang mereka itu damai dengan kamu, maka saya pun akan damai. Akan tetapi kalau mereka memerangi kamu, maka aku juga akan memerangi mereka. Nah ini, maka setelah itu mereka lega, karena memang sebelumnya kaum Khazraj ini mempunyai perjanjian dengan orang-orang Yahudi, yaitu perjanjian damai. Kalau mereka itu nanti melanggar perjanjian, berarti Nabi Muhammad juga siap memerangi mereka. Akan tetapi kalau mereka itu memegang perjanjian, maka Nabi Muhammad juga akan berbuat baik kepada kaum Yahudi. Kemudian setelah itu mereka berbaiat satu persatu, berbaiat, mengucapkan baiat siap taat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah berbaiat, kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk menunjuk 12 pemuka kaum. Jadi Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menunjuk 12 orang sebagai pemimpin mereka dari 73 atau 78 orang tersebut. Nah, ketika berbaiat dengan 2 orang perempuan tadi, Nabi Muhammad SAW tidak menjabat tangan, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah memegang tangan perempuan selain mahramnya. Jadi cuma mengucapkan baiat saja dan tidak memegang tangan 2 perempuan tersebut. Nah, ini dia adalah mereka yang ditunjuk 12 orang sebagai pemimpin mereka. Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah, yang kedua Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amir, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah, yang keempat Rafi' bin Malik, dan yang kelima Al-Bara' bin Ma'rur, kemudian yang keempat Abdullah bin Amr, dan yang kelima Ubadah bin Somit, dan yang ke-8 Sa'ad bin Ubadah. Selanjutnya yang ke-9 Al-Mundhir bin Amr, kemudian yang ke-10 Usaid bin Hudair, dan yang ke-11 adalah Sa'ad bin Haythamah, dan yang ke-12 adalah Rifa'ah bin Abdul Mundhir. 3 orang terakhir adalah dari suku Aus, dari suku Aus. Ternyata setelah menunjuk 12 orang tersebut di baiat lain, setelah baiat yang tadi, kemudian di baiat atau dijanji pakai perjanjian yang lain, karena mereka sebagai pemimpin, mereka harus bertugas memimpin kaum mereka. Ketika hampir selesai, tiba-tiba orang musyrik itu mengetahuinya, bangun. Kemudian karena ketahuan, tetapi ini sudah hampir selesai, untungnya tidak sampai bocor ke pemimpin-pemimpin Quraisy. Akan tapi orang ini naik ke bukit, kemudian berteriak, kemudian berteriak, wahai orang yang berbeda di dalam rumah. Maksudnya orang-orang yang berada di tenda itu, di Mina. Apakah kalian menginginkan Muhammad dan orang-orang yang keluar dari agamanya itu berkumpul di tempat penggembalaan kalian? Akhirnya karena orang itu berkata seperti itu, maka Rasulullah SAW berkata, wah, ini baiat Aqabah dalam
keadaan darurat, ya. Demi Allah, semoga atau orang itu harus saya tangani, ya, akan saya halas orang tersebut. Akhirnya ada salah seorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kalau engkau mengizinkan maka besok pagi penduduk Mina akan kami ratakan, akan kami habisi, karena kami adalah orang yang ahli berperang. Orang-orang Khazraj dan Aus kan biasa antemang terus ini, ya, perang terus, makanya mereka itu sangat lihai, sangat pandai di dalam berperang. Makanya mereka tidak segan-segan untuk menghabisi orang yang mau macam-macam. Di pagi harinya, ya, di pagi harinya orang-orang Quraisy bimbang, tenang pura lah sini tadi malam itu katanya Muhammad ini bertemu dengan orang-orang dari Yathrib, kemudian berbaiat, membuat perjanjian mau mengambil Muhammad atau mau memboyong Muhammad. Wah, ini bahaya. Makanya mereka mendatangi ke perkemahan orang-orang Yathrib, orang-orang Khazraj didatangi. Apa sebenarnya yang tadi malam terjadi? Demi Allah, ya, demi Allah, tidak ada kejadian apa-apa tadi malam itu. Jangan sampai, ya, kita itu tidak menginginkan kalau kami dengan kalian kaum Quraisy itu berperang, dan itu tidak kami inginkan. Jadi tadi malam tidak ada apa-apa. Masih belum yakin mereka, ya, masih belum yakin. Akhirnya mereka mendatangi pemimpin mereka, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang nanti akan menjadi orang munafik yang ada di Madinah. Datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, bertanya apa sebenarnya yang terjadi tadi malam. Tidak ada apa-apa. Tidak mungkin mereka berani bertindak tanpa sepengetahuan pemimpinnya. Saya ini pemimpin mereka. Wah, aman berarti, ya. Tetapi mereka masih gundah, ya, masih bertanya-tanya, kita tenang pura, golek tenang, wah bahaya ini. Akhirnya karena marah mereka mengusir kaum Khazraj, sana pulang, suruh pulang ke Yathrib. Akhirnya mereka pada bubar pulang. Nah, tapi mereka menahan 2 orang, ya, yaitu Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir, ya, ditahan. Sa'ad bin Ubadah dan Al-Mundhir ditahan. Karena melihat Al-Mundhir ini lemah, maka Al-Mundhir dilepaskan. Sa'ad bin Ubadah ditangkap, diikat lehernya, dipukuli, ya, dipukuli. Nah, wah, kaum Ansor atau orang-orangnya kaum muslimin yang sudah keluar dari Mekah ini, wah bagaimana ini orang tuh, teman kita Sa'ad bin Ubadah belum pulang nih. Wah, mereka mau menyusul, mau mengambil Sa'ad bin Ubadah. Akan tetapi tidak lama kemudian Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harb bin Umayyah ini datang membebaskan Sa'ad bin Ubadah. Karena Al-Mut'im ini merasa berjasa atau merasa ketitipan jasa dulu ketika berdagang itu dijamin oleh Sa'ad bin Ubadah. Mereka berdua ini ketika berdagang di Yathrib ini dijamin keamanannya oleh Sa'ad bin Ubadah. Akhirnya gantian membalas budinya saat yaitu dengan melepaskan Sa'ad bin Ubadah di Al-Mut'im ini. Akhirnya ketika kaum Khazraj dan Aus ini mau mengambil Sa'ad, tiba-tiba Sa'ad bin Ubadah muncul. Akhirnya nggak jadi. Oleh karena itu, Dewan Fidin Zakullah, perjanjian Aqabah yang kedua berjalan mulus, mulus, tidak ada halangan. Hanya tadi di akhir-akhir hampir ketahuan. Akhirnya setelah hampir ketahuan oleh Nabi, mereka disuruh bubar, suruh kembali ke tenda mereka masing-masing. Akhirnya pagi pun karena orang-orang musyrik tidak tahu, karena itu kan sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi. Mereka sedang terlelap tidur. Akhirnya alhamdulillah perjanjian Aqabah yang kedua berjalan
dengan mulus. Mulus ini sebagai awal mula berkembangnya Islam atau akan bangkitnya Islam di Madinah atau di Yathrib. Ini adalah sebagai tonggak pertama. Tonggak pertama tadi 6 orang, kemudian 12 orang, kemudian sekarang sudah banyak ya, 70 orang. 70 orang itu kan yang 73, 78 orang itu kan yang ikut berbaiat, yang tidak ikut berbaiat, yang tidak ikut haji. Nah, itu kan banyak ya. Fidnasatullah. Itulah ya tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, yaitu baiatul aqabah, baik al-ula ataupun al-thaniyah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Wa fidnasatullah. Mungkin untuk pertemuan malam hari ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang tadi kita pelajari bersama kita bisa menambah wawasan kita tahu tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam mengembangkan atau mendakwahkan Islam, sehingga ini sudah hampir mencapai Islam mulai jaya ya. Kalau nanti sudah hijrah, insya Allah di pertemuan yang akan datang, yaitu hijratun Nabi Muhammad SAW, ya, hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.